kayak kemarin gue ngobrol gitu sama Mbak Wati gitu ya. Kita lagi ngomongin satu teman kita yang berkeluh kesah gitu ya. Aduh, Bo, gue udah nggak kerja nih. Kan maksudnya kita pekerja panggung ya, Wen. Sebagai pekerja panggung kan kita kan freelancer ya. Bo, gue udah nggak kerja nih dari Desember. Bo, sama Bo, gue bilang gitu kan. Aduh, gue struggling banget nih bayar cicilan. Aduh, Ne, I feel you, gue gitu kan. Terus, tapi on the other side, gue ngeliat dia di sosial media jalan-jalan, nonton konser, gitu. Walaupun nonton konsernya mungkin di pinggir ya, penyanyinya di tengah, dia di pinggir gitu. Tapi kan tetap aja di luar negeri ya. Terus dia ketawa, wah lu gila ya kak, gue baru kali ini nih ngobrol sama kreator, ngedenger engagement turun, komentarnya nggak apa-apa. Gue gini, ya memang nggak apa-apa dong Mel, karena gini loh, Iwetnya lagi sibuk, Iwet itu lagi merintis pekerjaan barunya dia, nggak punya waktu dan energi. Guenya juga lagi sibuk, nggak ngapa-ngapain. Tapi gue sibuk. 120 M. Nggak mungkin. 120 M lu tuh tahu nggak sih sebanyak apa? Banyak banget. Banyak banget, Bo. Dan lu tahu nggak 120 M tuh nyarinya kayak gimana? Kayak gimana tuh, Wet? Bo, nyari 30 M sebulan aja tuh udah kayak kepala jadi kaki, kaki jadi kepala loh. Botak, need I to remind you, kita ngumpulin 1 M aja, satu udah stroke, satu udah jantung. Udah kekumpul belum? Coba gue tanya, udah kekumpul belum? Hah? Iya kan? Ngerti nggak lo? Ngerti nggak lo? 30 M tuh baru salesnya. Paling revenue-nya berapa? Lah ini 120 M, David. Hai semuanya, selamat pagi. DM-in Dave dong, bilangin udah mulai siarannya. Yang punya WhatsApp-nya juga boleh DM-in Dave, bilang udah mulai siarannya. Tuh, udah mulai. Aduh. Halo Balikpapan, selamat pagi Sydney, selamat pagi Tangsel. Halo, selamat pagi. Siapa nih? Ada yang masuk katanya. Siapa ya? Siapa nih? Siapa tuh? Siapa nih? Siapa dong? Siapa lu? Selamat pagi, good morning everyone. Gimana semangatnya? Aduh, apa itu? Diusir dari apartemennya belum bayar ya? Seneng deh gue. Apa? Iya. Sebuah contoh kalau ngasih sesuatu tuh dipikirin gitu. Kan biasanya kalau dikirimin hampers tuh dapat box-boxnya gitu ya. Iya. Dari Aji. Santoso Putro. Aji Handoko. Kompas TV. Kompas sepatu. Iya. Ini tuh koper. Lucu banget. Ada gininya segala tuh. Tinggal dibuka, isinya sih cookies. Oh. Cuma ngerti gak sih lo, ini kan bisa dipakai lagi ya. Bisa gue bawa jadi tas kantor tuh. Bisa. Lu kalau pergi les kumon juga lu pakai itu bisa, sayang. Gue rencananya buat les balet gue. Iya. Jangan lu kasih lihat ponakan gue dipakai ke sekolah loh. Bisa, makanya. Apa mau, Ethan? Aduh, jangan ngada-ngada dewet. Terakhir tuh dapat kotak aluminium gitu dari alkemis dipakai ke sekolah, Brur. Nah, itu dia. Seneng gue tuh lihat. Rapi bikinannya juga. Oh. Lu tuh dapat terus sebentar dulu. Mana ya? Tas yang putih ungu gitu? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Tas yang putih ungu gitu yang tote bag gede banget, isinya tuh apa ya? Minyak wangi apa-apa gitu? Nggak ada. Nggak ada di mana ya? Oh, mungkin gue bukan Yuni Syara kali ya. Mungkin gue harus Yuni Syara kali ya. Mana ya tote bag gitu ya? Emang nggak ada, adanya tas gini.
Mana ya, mana ya? Duh, mana Hah? ya? Emang lu belum dikirim? Kenapa? Gue pikir ya, gue akan dapat itu tuh pertama kali, first hand experience gitu. Gue pikir. Ya, lu sadar diri aja, Beb. Lu lihat dong, lini yang gue kirim tuh siapa? Marsha Iya. Timothy, Yuni Syara, Andrea Lee, Sylvia Ya. Aziza. Lu paham nggak kategorinya? Paham, perempuan ya. Udah punya album, ya. Berkarya. Kalau diklik namanya di Wikipedia tuh jelas. Oh, ya udah nggak apa-apa. Mana ya? Aduh, mana sih? Ini kali ya, ini kali ya. Ini kali ya. Bukan, bukan. Mana ya? Nggak ada. Lu pick me. Kan ntar lu datang kan ke launchingnya. Ah, Lagi mikir sih sekarang jadinya. kalau yang gue kirimin itu yang nggak datang ke launchingnya, Beb. Kalau Oh. datang ke launchingnya nanti dapat kejutannya di acara Oh, launching. dapat dua ya. Ya satu aja dong, namanya orang jualan, satunya lagi beli. Ya udah deh, oke. Ya udah, nggak usah yang punya gue nanti aja, gue beli aja di sana nggak apa-apa. Iya, kok lu pick me banget deh. Lu mana ya? Apa ya? Nggak ada ya, mana ya? Lu datang kan tanggal 22. Belum tahu ya. Lu atur deh. Gimana nih baiknya ya? Tuh, ada yang bilang gini katanya. Lu ya emang juga semua pada kalau udah kayak gini gue ambekan. Ntar kalau Dave yang gue giniin, hancur lo semua. Nge-DM gue tega banget Mas Iwet. Nggak, emang semua tuh gue salahnya. Do elah. Kurang magnesium nih kayaknya nih. Victim mentality. Vitamin. Lu tuh dapat kiriman loh dari Ami. Ami siapa ya? Nih, tunggu, gua mau kasih lihat. Gua udah siapin. Lu pakai daster, Bo, kalau di rumah. Pak, kagak. Gamis. Baju lo panjang. Di ember. Nih, buat Om Iwet. Nih, buat Tante Wati. Dari Shanum sama Saka. Shanum sama Syaka. Oh, yang ulang tahun sama kayak Dian Sastro ulang tahunnya. Iya, Ami sama suaminya Awang kirim kado buat lu. Terus, Aminya kirim kado juga buat gue. Gue bacain ya, ada suratnya. Oh, gue dikasih surat apa enggak? Enggak. Tapi suratnya ada lu. Hah? Ada nama lu. Gue bacain. Oh. Perhatian dulu ke gue, halo. Ada surat. Halo, Patino. Oh my God. Ya udah, oke. Lanjut. Oh, asik. Ada stikernya Saka Shanum. Gue bacain ya. Boleh. Hey Om Dave, makasih banyak ya sudah mau meluangkan waktu untuk datang. Kedatangan Om Dave kayak mimpi buat aku. Terus hadir disebut pas on air makin seneng. Makasih juga untuk semua geng duet yang baik banget mengucapkan doa untuk aku. Semoga semua di sana selalu happy dan sehat ya, geng. Tuh untuk geng duet semua ucapannya makasih. Om Dave, Om Iwet, semoga sadar kalau siarannya tiap pagi itu kasih banyak cahaya, kasih banyak sudut pandang yang kadang gak kepikiran, bahkan membuat aku dan suami menjadi orang yang lebih tahu arah kemana baiknya kami bersikap dan bertindak. Makasih banyak ya. Keep on fire. The easiest way to keep your spirit high is by spreading your kindness to other. It's you. Ami, Awang, Shanum, Saka. Lu tau gak kadonya apa? Kadonya apa? Karena dia bilang siaran kita itu memberikan cahaya, dia kasih gue lampu. Lampu. Lampu apa? Lampu buat siaran. Mulai lucu ya. Lampu tuh.
Tuh. Jadi lu siap-siap ya. Nanti gue suruh Ethan pasangin. Kulit gue glowing kayak cahaya ilahi. Oh. Lucu ya? Nah, oh iya lampu. Lampu kan? Oh katanya mahal loh, Web. Gue jual lagi. Gue Pengen, dikasih apa? pengen. Nanti gue pinjam. Dikasih apa? Apa? Gue dikasih apa? Dikasih ini. Astagfirullahaladzim, Iwet. Ini satu buat lu, satu buat Bawati. Itu apa? Nggak tahu, masa buat lu gue buka? Coba bukain. Ini buat Bawati. Kurma ya kayaknya ya. Kenapa gue dikasih kurma, lu dikasih lampu? Mungkin kak, mungkin karena lu manis dan berserat. Coba lihat mana. Buka ya. Heeh. Real food tuh apa sih, Bo? Real food. Lu nggak mau buka sendiri? Ada stiker keluarga mereka loh. Itu tulisannya apa sih? Keluarganya mereka, ada Prasetya. Oh, minuman kaleng itu. Bukan. Apa? Kayaknya lu lihat nanti deh, Bo. Kenapa lu Terus geng duet semua tuh ikut nembak sarang burung, sarang oci, sarang naon we. Sama lu juga dikirimin kue lapis tuh ada di Mbawati. Kue lapis apa? Kue lapis tuh bikinnya susah loh Iwet. Dia Tahu. bikin sendiri loh. Siapa yang bikin? Orang Doni Lim aja sampai nyerah mau jualan kue lapis karena sebulan trial and error kagak kelar-kelar. Oh iya, iya siapa yang kirim? Lupa. Nggak ada kartunya. Lu dikirimin nggak? Dia kirimin buat lo, buat Mbawati, buat gue. Oh, mana coba lihat yang punya lo? Aduh Tuhan Yesus, lu tuh ya. Nih ya, yang kayak gini-gini tuh sebenarnya membuat gue tuh semakin jelek aja nama baik gue, ya. Oh ada kartu namanya. Heeh, coba lihat. Oh, satu loyang bagi tiga tuh kali atau bagi 4 kali tuh ya. Satu loyang itu 1 juta loh Iwet. Oh iya, 1 juta. ya itu mah hancur udah diputar-putar begitu. Ada kartu. Tuhan. Lu bener-bener ya, udah nggak jadi. Kenapa? Cuma nanya doang gue. Ada yang bilang kesel tapi nurut ya. Iya. Jadi seperti teman-teman lihat, gue jadi berasa utang klarifikasi nih. Seperti teman-teman lihat ya, kan parfum kolaborasi aku sama Al tuh akan launching tanggal 22. Nah, sebagai usaha untuk mempromosikan, memang kita tuh mengirimkan beberapa PR package ke beberapa teman-teman selebriti, ya. Kan ada yang nanya, kok geng duet nggak dikirimin? Ya, kan kita punya tujuan, kirim ke selebriti itu supaya apa? Supaya mereka bisa cerita ke circle-nya. Dave bikin parfum nih, bantu dukung ya, gitu. Jadi kalau teman-teman nggak bisa PR package-nya dikirim ke satu Indonesia, ke semua geng duet, maaf ya. Nanti tanggal 22 kita akan launching, jadi as per tanggal 22, parfum Joie de Vivre itu sudah bisa didapatkan di e-commerce. Udah gitu. Oh. Maaf kalau nggak bisa semuanya dikirimin, ya sayang ya. Gue tuh ngebayangin, Nespresso, gue tuh ngebayangin gimana jadi Najwa Shihab ya. Komunitas kita belum sampai 500 juta aja tuh begini. Gue kirim PR package aja ke kanan salah, ke kiri salahnya. Lucu deh. Nespresso baik banget ngirimin gue kopi. Ada yang decaf, ada yang biasa. Karena dia bilang di suratnya, biar bisa tetap ngopi di bulan Ramadan. Nih, let's create meaningful coffee moments with Nespresso.
Oh. From arpeggio extra for extra caffeine at sahur to a smooth decaffeino at night. Oh. Enjoy every sip and cherish together. Oh. Share your coffee moment. Dear Iwet. Gitu katanya. Iya. Ada yang bilang gini, tuh Kak Iwet udah dapat modal kalau mau bikin usaha Starling. Bener juga. Lu pernah nyobain kopi-kopi Starling itu nggak? Enggak, belum pernah. Lu pernah? Yang gerobaknya merah, yang gerobaknya pink. Bukan gerobak, sepeda. Sepeda di depannya apa? Di depannya ban dong. Iya, maksudnya sepeda mendorong apa? Starling nggak mendorong, David. Starling itu ngegendong, ngeboncengin keranjang. Bukan yang pink, yang kopi 5.000. Itu kopi jago. Itu bukan Starling, David. Oke, nggak jadi. Kalau Starling itu rencengan. Oh, nah, gue cuman mau menghimbau ya. I'm all with jajanan-jajanan itu. Oh, kopi Starling itu yang ya, oke. Iya, beda. Jadi kalau kopi Starling tuh dia bawa termos. Gitu. Banyak menunya juga isinya nutrisari gitu. Nah, gue tuh cuman mau menghimbau aja ya kepada teman-teman, baik pedagang maupun yang suka ngebeli jajanan Starling itu. Sampahnya dibawa lagi ya. Jangan dibiarkan berserakan di jalan. Ya, ini bukan negara nenek moyang lu berharap mak lu yang bebenah tuh sampah di jalanan. Ya sayang ya, dibawa sendiri, dibuang sendiri di tempatnya ya. Nanti, aku jadi Panasonic Award. Nanti kalau lu udah banjir gara-gara tersumbat sampah, yang menderita kita juga. Ya sayang ya, pinter, ganteng ya. Tuh, gitu teman-teman. Lo kemarin lihat nggak? Ada satu akun Instagram yang menghimbau untuk stop flexing-flexing. Apa nama Instagramnya? Nah, bagus pertanyaan lo. Gue lupa. Oh ya, nggak apa-apa. Apa? Tapi sebenarnya terpicu dari cerita salah seorang kreator yang baru beli rumah. Ya kan? Itu rumah mahal banget loh, Bo. Ya, lu kira-kira aja, Wet, 120M. Ya kan? Terus dia bilang, kayaknya udah waktunya deh untuk konten kreator tuh stop flexing-flexing. Ya. Jadi, tadi tuh sebenarnya gue mancing, arahnya ke sini. Oh, kita sok flexing kado-kado dari geng duet ini tuh kayaknya tuh ini tuh lead in gitu ya. Bener, ya. Ini tuh lead in sebenarnya. Makanya, jangan suuzon dulu guys. Bisa jadi rumah itu dikasih. Bo, gini deh. Orang mana yang ngasih rumah 120M, Bo? Mungkin ngasih pinjem buat dipromosiin. Bo, 120M. Nggak mungkin. 120M lu tuh tahu nggak sih sebanyak apa? Banyak banget. Banyak banget, Bo. Dan lu tahu nggak 120M tuh nyarinya kayak gimana? Kayak gimana tuh, Wet? Bo, nyari 30M sebulan aja tuh udah kayak kepala jadi kaki, kaki jadi kepala loh. Botak, need I to remind you, kita ngumpulin 1M aja, satu udah stroke, satu udah jantung. Udah kekumpul belum? Coba gue tanya, udah kekumpul belum? Hah? Ya kan? Ngerti nggak lo? Ngerti nggak lo? 30M tuh baru salesnya. Paling revenue-nya berapa? Lah ini 120M, David. Iya, jadi maksudnya apa? Apa nih arahnya? Gimana nih? Arahnya gini, nomor 1. Lo memberitahukan, gue nggak ngomong flexing deh ya. Ntar takutnya salah tangkap. Lo memberitahukan kepada halayak bahwa lo punya rumah baru. Di sisi lain, ada orang yang itu tadi berusaha nyari 1M aja, pala pecah, jantung dibuka. Ya. Atau bahkan jangan gitu deh. Bisa makan juga enggak. Sehari 3 kali. Makan sehari cuma 2 kali. Lagi puasa soalnya. Ember.
Tapi lu ngerti maksud gue kan, Dev? Ya. Nah, si content creator tuh bilang, ini zaman lagi nggak baik-baik aja. Bo, ya, oh, Hmm. gitu. Kemarin itu gue mendengarkan podcast seorang psikolog di Lewis House gitu ya. Bagus deh kata-katanya, dia bilang gini. When things get tough, what usually happen? Crisis rise up, empathy rise down. Bener nggak? Gue melihatnya itu yang terjadi sebetulnya. Mungkin banyak di antara kita yang tidak sadar kalau dia itu berniat pamer. Tapi kita kan sekarang crisis is up ya. Iya. Empathy itu emang plummeting down. Secara disadari atau tidak, kita mencari hiburan, kita mencari kesenangan hati. Mau ngasih lihat, kalau gue baru punya rumah. Gue mau ngasih lihat, kalau gue dapet terima kiriman kurma. Mau ngasih lihat, gue punya temen namanya Ami, dia kirim kado, dia sayang banget sama gue. Gue mau ngasih lihat kalau gue disayang orang. Empatinya turun. Nggak sadar kalau di luar sana mungkin ada orang yang pengen punya teman tapi nggak punya teman. Dia disakit hati itu. Isi deh pamer-pamernya punya teman, tahu-tahu punya teman, tahu-tahu disayang gitu. Iya. Ya. When crisis rise up, empathy. Itu dia. Itu sebetulnya juga bagian dari defense mechanism. Ya. Sambil nanti gue mau bahas soal defense soal defense mechanism itu. Jangan lupa untuk tap-tap layarnya ya. Ingat, aku tuh anaknya mesti dibuletin angkanya. Begitu juga dengan tombol share-nya. Di-share live ini ke teman-temannya semua supaya mungkin ada yang belum join pagi hari ini bisa ikut join dan ngobrol sama kita. Balik lagi. Kenapa lu bilang bahwa ini adalah bagian dari defense mechanism? Kalau gue ya melihatnya, otak sederhana gue, Web. Kayak kemarin gue ngobrol gitu sama Mbak Wati gitu ya. Kita lagi ngomongin satu teman kita yang berkeluh kesah gitu ya. Aduh, Bo, gue udah gak kerja nih. Kan maksudnya kita pekerja panggung ya, Web. Sebagai pekerja panggung kan kita kan freelancer ya. Bo, gue udah gak kerja nih dari Desember. Bo, sama, Bo. Gue bilang gitu kan. Aduh, gue struggling banget nih bayar cicilan. Aduh, I feel you. Gue gitu kan. Terus, tapi on the other side, gue ngeliat dia di sosial media jalan-jalan, nonton konser, gitu. Walaupun nonton konsernya mungkin di pinggir ya, penyanyinya di tengah, dia di pinggir gitu. Tapi kan tetap aja di luar negeri ya, kan nggak sinkron gitu. Dia katanya nggak punya lagi kesulitan, nggak punya kerja, tapi beli tas baru, beli sepatu baru gitu. Terus gue membahas gitu sama manajer gue Mbak Wati. Karena biar bagaimanapun ya Mbak, justru saat kita susah, lipstick effect, Web. Kita tuh tetap butuh melakukan sesuatu yang bikin kita seneng. Dan buat gue, nggak semua orang bisa melakukan lipstick effect ya. Bisa beli ini, beli itu yang mungkin receh gitu. Ketika lo nggak bisa menyenangkan hati lo dengan membeli sesuatu, membeli itu kan sebetulnya menyenangkan. Lipstick effect itu kenapa sih, Web? Karena when you spend your money, you get things, dapat validasi, dapat kayak a burst of happiness sesaat kan. Yang dia lakukan apa sih, Web? Ya cari validasi yang murah, yang gampang, sosial media lah. Dan itu kan juga endorfinnya sama. Oke, jadi coping mechanism sebenarnya maksud lo. Oh, nah yang tadi flexing rumah itu coping menurut lo? Menurut aku ya. Tapi 120 M, David. Nah, jenis copingnya aja beda-beda, Web. Buat kita rakyat, coping kita pamer kurma, kita udah dapet endorfin yang cukup. Lah dia udah nggak cukup, Web. Ngerti. Kayak junkie aja, Web. Ngerti. Kayak lu pertama kali belajar ngokar, lu ngokar 1 cukup. Tapi udah biasa ngokar, lu mesti 20. Paham. Ya nggak sih? Paham. Tapi coping mekanisme dia tuh bikin orang lain aur-auran loh. Bikin satu negara aur-auran loh. Yes, empatinya ya. Iya. Menurut aku dia nggak punya maksud loh.
Iya ya. Dia nggak nyangka, Kak, dia belum, ini mungkin yang disebut sebagai crystallized intelligence ya, Iwet ya. Iya. I Iya. think he has not reached that age di mana dia bisa memahami sebuah tindakan dari 360 derajat. Derajat belum ganti kan? Belum, belum. Masih sama, masih sama. 360 kan? Dari Masih. 360 angel, paham? Tadi ada yang nanya, bagus deh. Dan gue setuju sama pertanyaan ini. Jadi Om, sebenarnya flexing itu bagus atau enggak Om? Nah, gue nyambung soal ini. Dari pertanyaan tadi ya, flexing bagus atau tidak? Atau jangan bagus atau tidak deh. Mungkin gini, perlu atau tidak? Gitu ya. Karena pernah satu kali temen gue marah-marah. Merong-merong dia, nah Intan. Merong-merongnya dikarenakan dibilang gini. Jadi temen gue nih memang sosial medianya nggak aktif. Dia cuman aktif ketika dia lagi traveling, dan itu pun nggak ada satupun foto dirinya. Fotonya tuh cuman pemandangan, tapi filternya bagus, fotografi yang bagus gitu-gitulah. Terus dia bilang gini, dia cerita gitu ya, gue barusan di kritik sama tim gue, sama anak buahnya. Karena dibilang sama anak buahnya, Mas, lo tuh kenapa sih nggak aktif di sosial media? Orang tuh zaman sekarang penting banget untuk aktif di sosial media dan menunjukkan mereka tuh kerja apa. Mereka tuh bukan niksap, nggak semuanya soal niksap ya, cie. Emosi. Terus apa tadi namanya? Harus menunjukkan apa yang lo kerjakan. Kalau lo bikin prestasi apa tuh lo nggak apa-apa mas, di post di sosial media, dibilang gitu. Terus dia gini, orang-orang tuh gila ya. Kenapa terus jadi semua orang harus dipukul rata, harus memamerkan pekerjaannya? Emang nggak boleh ya? Kalau lo bekerja sesuatu, lo menghasilkan karya sesuatu, lo keep aja buat diri lo. Gue nyambungnya ke situ. Menurut lo, perlu apa enggak? Apa? Perlu apa? Tanya. Perlu apa enggak nih? Kan belum selesai ke pertanyaan lo, kalimat lo belum lengkap. Oke. Ya udah. Perlu atau enggak? Kita sebut flexing deh ya. Oke. Soal pekerjaan atau mengekspos deh kehidupan lo di sosial media atas nama peningkatan karir, peningkatan level hidup, atau yang juga kadang-kadang suka keluar kata-kata supaya bisa menginspirasi yang lain. Kalau gue sih sederhananya ya, Wet, mungkin kembali kepada prinsip tujuannya apa. Itu dulu. Tanya aja dulu kepada diri lu sendiri, tujuannya tuh apa. Contoh misalnya, aku adalah seorang sutradara film. Aku baru meluncurkan, gini deh, gue mau jualan parfum, gue mau launching parfum. Pasti gue akan posting parfum gue. Tujuannya apa? Karena gue pengen promosi supaya orang lihat itu beli. Iya. Iya kan? Iya. Nah, itu tujuannya jelas. Buat gue itu adalah media promosi. Iya. Setuju apa enggak nih ya? Setuju. Kalau misalnya parfum gue laku nih, Wet. Iya. Terus gue mendapatkan uang 120M. Iya. Terus bukti saldonya itu gue posting, gue pamerin di sosial media gue. Iya. Nah, gue harus bertanya kepada diri gue, tujuannya gue pamerin itu apa? Iya. Oh, bukan promosi minyak wangi dan produk jualan gue lagi kan? Iya. Itu kan stroking my ego. Iya. Jadi udah beda tuh. Oke. Lu feel free untuk mengatakan itu perlu, ini enggak. Oke. So, you know? Jadi balik lagi, kalau menurut lo adalah kembalikan ke niat dulu, sama bagaimana cara lo menyampaikannya. Sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa tap-tap layarnya dan jangan lupa juga di-share live ini ke geng yang lain supaya kita bisa sama-sama belajar pagi hari ini. Ya,
Satu juga ya Iwet ya, betul kan, maksudnya ini untuk menyadarkan teman-teman, kan banyak ya geng duet yang suka nontonin siaran kita ini juga adalah pelaku industri kecil, menengah, medium, midi, span, pendek, ketat, terserah deh ya lu sebut sendiri ya. Eh, kan seperti yang Iwet bilang, main sosial media itu harus dilihat engagementnya, angkanya. True as that may be. Kayak adik gue. Adik gue itu kan property agent. Kan dia baru dapat apa tuh training gitu ya. Pergunakan sosial media sebagai tools untuk promosi gitu. Jadi dia lagi sama kayak lu tuh, dikit-dikit postingan berapa nih yang lihat, berapa nih yang share, lagi gila-gila angka. Namanya baru belajar, ya kan? Gue cuma mau bilang gini. Betul. Namanya usaha tuh lu harus by data, by number. Tetapi jangan juga lu jadi keblinger dan lupa tujuan awalnya lu menggunakan media ini untuk apa yang tadi gue bilang. Tujuan utama itu penting. Buat aku Iwet, banyak orang terjebak dengan loop engagement dan numbers data ini sehingga mereka lupa engagement sama data ini akan naik, akan penting kalau barang yang lu jual, yang lu posting menarik. Jadi lu lupa membuat konten yang baik, membuat art yang begitu menyentuh hati, lu udah kejar-kejaran sama angka doang. Dan lu lupakan tujuan awal lu apa. Yang penting ada konten, engagement harus dijaga, gitu loh. Karena ketika kita udah berkejar-kejaran sama itu, kita jadi lupa loh tujuan awal kita melakukan itu. Nah itu tuh, di momen-momen seperti itu menurut aku, momen bahaya nyerempet jurang empati turun, Beb. Kemarin gue ngobrol sama Melanie Ricardo. Aduh maaf ya Mel, cuplikan obrolan ini aku ceritain di siaran. Karena Melanie nanya gini, Kak, dia lagi cerita, aduh Kak, susah ya Kak cari bintang tamu mau lagi bulan Ramadan gini. Iya ya Mel, aduh aku dari pengalaman zaman siaran memang begitu Mel, cari bintang tamu kalau bulan Ramadan memang repot. Iya ya Kak, kok gue lihat podcast lu Duet With belum ada episode baru. Melanie bilang begitu ya. Terus gue gini, iya Mel memang belum gitu. Lah kenapa belum? Engagement lu turun dong. Iya, gak apa-apa. Terus dia gini, hah? Terus dia ketawa, wah lu gila ya Kak, gue baru kali ini nih ngobrol sama kreator, ngedenger engagement turun, komentarnya gak apa-apa. Gue gini, ya memang gak apa-apa dong Mel. Karena gini loh, Iwetnya lagi sibuk, Iwet itu lagi merintis pekerjaan barunya dia, nggak punya waktu dan energi. Guenya juga lagi sibuk, nggak ngapa-ngapain. Tapi gue sibuk, gue bilang gitu. Jadi daripada kita bikin konten for the sake of, daripada engagement turun, daripada barang dagangan kosong, gue nggak mau. Gue bilang sama Iwet, nanti itu akan mengorbankan sanity kita, artnya nilainya jadi turun. Gak mau gue. Nanti aja ketika, kan sibuk kan gak mungkin selamanya terus sibuk. Nanti ketika udah gak sibuk, kita bikin lagi yang bagus, yang layak ditonton. Baru abis itu kita posting. Terus gini, wah lu gila sih Kak, lu ngelawan algoritma. Ya biarin aja. Ya gak sih Iwan? Karena itu buat aku tuh kayak hamster di wheels gitu loh. Kejar-kejaran gitu dan kita mengorbankan begitu banyak hal. Nah itu yang aku banyak lihat dari konten-konten sekarang yang untuk memotivasi. Tapi sebenarnya lu tuh lupa tujuan awal lu bikin konten tuh apa sih, Bo? Tujuan awal lu jualan tuh apa sih, Bo? Halo? Iya. Realistis aja. Karena ya Iwet ya, maksud aku gini, kan tadi bilang ini, Kadif ngebelain banget. Bukan. Karena aku tuh percaya semua orang, mereka itu para konten kreator tujuannya cuma satu loh, Wet. Mereka mau menjaga engagement mereka tetap naik. Iya. Kenapa mereka ingin melakukan itu? Karena mereka konten kreator. Karena itu periuk nasi mereka. Iya. Karena mereka berkejar-kejaran dengan itu, empatinya turun. Iya. Ibaratnya gini sih sebenarnya teman-teman. Gue dari tadi tuh dia menyimak sambil mencoba merumuskan dari obrolan Dave. Yang Dave ceritain tadi tuh kan konteks ya. Konteks dari
istilah ini, devil advocate? Filmnya Keanu Reeves ya. Kok Keanu Reeves? Hah? Keanu Reeves pernah main Devil's Advocate? Emang iya? Yeay. Gue cuman kepikiran itu gitu, bahwa yang lo omongin tadi tuh sebenarnya penjelasan dari devil advocate, terus kemudian menyembah uang, babi ngepet, itu sebenarnya itu. Jadi ketika lo sudah mendewakan uang di atas segala-galanya, kalau di sini kan kita ngomonginnya adalah konteks pertama content creator dulu ya, di mana periuk uang mereka adalah dari platform mereka. Apa itu social media, apakah itu TikTok, apakah itu Instagram, apakah itu YouTube, apapun itu. Yang mereka jaga adalah engagement. Karena kita tahu bahwa pengiklan, lalu kemudian sponsor, nggak akan mau masuk ke konten yang datanya kecil. Ya. Nah, akhirnya karena itu, mereka terjebak di sana. Dan menghalalkan segala cara, ibaratnya ya, bukan menghalalkan deh, Berusaha kuat. iya, berusaha kuat. Apapun gue lakukan, supaya engagement itu tetap tinggi. Itu konteksnya content creator. Ada lagi yang lain loh, yang juga menyembah uang banget. Sehingga akhirnya dia berusaha kuat, membuat hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Hampir menghalalkan segala cara gitu ya. Bahkan mungkin sudah menghalalkan segala cara. Mengambil milik orang tuh nggak apa-apa. Orang cuma 2,5%. Di agama aja zakat juga 2,5%, nggak apa-apa. Ya, itu kan udah mulai justifikasi. Bener nggak? Ada lagi nih, gue baru ngeh, Dave, tentang teori babi ngepet. Apa itu? Babi ngepet itu kan dibilang bahwa lo harus duduk jagain lilinnya. Biarin babinya keliling-keliling nyuri duit. Itu tuh sebenarnya gambaran sebuah perusahaan loh. Maksudnya? Ada satu orang bos yang duduk di kursi. Oh. Jagain kantor. Yang lain keluar nyari uang. Entah tim salesnya, entah tim kreatifnya, entah apa segala macam. Yang babi udah ketahuan dong siapa? Yang keluar-keluar. Yang ngepet yang mana? Yang jagain lilin di kantor. Terus gue gini, oh babi ngepet tuh bukan cuman klinik. Emang ada. Yang bahaya adalah ketika babi ngepetnya itu udah menghalalkan segala cara. Ya. Dan itu banyak loh orang yang memang bener-bener kayak apapun gue lakuin demi uang. Dan sekarang balik lagi ke flexing tadi, apapun dilakukan supaya gue punya konten yang bagus. Quote unquote ya bagusnya ya. Bikin hook lah, bikin apa tuh namanya? Apa tuh headline? Apa tuh namanya? Clickbait lah gitu. Bikin ya gitu-gitu deh. Iya. 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 Gue jadi ini aja sih, jadi kepikiran gitu kayak oh iya ya. Semoga nih obrolan kita pagi hari ini 3.100 orang, jangan lupa di tap-tap, jangan lupa di reshare konten ini, bisa membuat kita agak lebih, jangan sadar dulu deh, paling nggak mikir dulu, ya nggak? Ya, gue cuman gitu aja gitu. Terus sama satu lagi juga yang gue lihat ya, ini menurut gue bagian dari si babi ngepet, terus kemudian part of menghalalkan segala cara, yang kalau di kantor bos udah ngomong A, lo harus jalanin A. Iya, bener gitu ya, lo harus jalanin apapun, bukan apapun, yang bos lo omongin gitu. Tapi kan lo juga bisa lo ngomong bahwa, Pak, Bu, boleh diskusi dulu nggak nih?
sebelum saya menjalankan apa yang Bapak sama Ibu ingin saya lakukan. Mm-mm. Ya nggak sih? Iya. Minimal lu harus, kalau gue ya minimal gini, lu harus tahu dulu tujuannya apa lu diminta melakukan itu. Iya. Karena kalau lu nggak paham, lu nggak ada motivasi, Bo. Bukan hanya motivasi, Dev. Kadang-kadang gue suka gini ngeliatin orang-orang yang hanya menjalankan apa yang diperintahkan bosnya ya. Ini orang nggak punya akal apa ya? Hmm. Kok main iya-iya aja gitu? Iya, bisa jadi juga udah nggak mau repot, Web. Nah itu dia, itu yang gue gini. Satu, nggak punya akal. Kedua, lu segitu malasnya ya? Udah dijalanin aja biar cepet. Ha-ah. Main aman, Males susah, malas susah. udah kerjain aja, Bo. Ha-ah. Iya, iya. Asal Bapak senang aja deh, say. Ha-ah. Ada yang bilang gini, kadang pengen ngomong seperti itu, Kak, tapi udah takut duluan. Nah, kalau alasannya takut, memang harus dilawan ya, rasa takutnya. Itu adalah gunung yang harus didaki gitu. Gue sih banyak belajar dari anak-anak zaman sekarang, dari kalian semua. Karena gue melihat anak-anak sekarang itu tidak takut gitu, mempertanyakan, kenapa ya harus bikin ini gitu. Mengajak kita tuh juga berdiskusi gitu. Kalau dulu mah, kayaknya kalau zaman gue begitu di umur segitu dikasih perintah sama orang yang di atas gue nggak berani tuh nanya begitu gitu. Jadi gue seneng ngelihat semangat anak-anak sekarang yang perlu gitu dikasih tahu tujuannya apa gitu. Jadi itu kalau takut adalah alasannya, itu adalah gunung yang harus didaki. Iya. Tapi juga gue mengerti sih banyak yang bilang takut dipecat Kak kalau nggak nurut. Cari kerja tuh susah loh. Ya masuk akal kok. Make sense, make sense. Oh iya, tapi buat aku juga di satu sisi yang berbeda ya. Kalau memang akhirnya bos lu itu adalah segampang itu memecat karyawan yang mempertanyakan kenapa, kayaknya itu bukan pekerjaan yang layak dipertahankan in the first place, nggak sih? Iya, 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 iya. Iwet, ini kan tadi ada yang bahas gitu ya. Gue sih agak deg-degan ya. Kemarin gue ngelihat live TikToknya Narasi TV tuh. Sekarang nontonnya Narasi TV. Narasi Newsroom kalau mau yang hard news. Kemarin gelap di depan demo. Oh ya, oke. Itu apa? Hah? Itu narasi hard news atau narasi aja? Lah, lu bacanya apa? Narasi doang. Ya udah, gak apa-apa deh. Yang penting narasi. Iya. Terus? Agak deg-degan sih gue nonton itu. Dan gue nggak for the sake of my mental stability menjelang tidur, gue nggak kuat nonton lama-lama sih. Gue kan gampang kepikirannya. Gue kan anak itu live ya berarti ya. Artinya sampai malam menjelang tidur masih ya terjadi ya. Oke, lanjut. Gue kan orangnya visual ya. Gue gampang masuk gitu ke alam bawah sadar gue. Jadi serem sih Wet melihat perkembangannya. Gue sih hanya cuman bisa berdoa dan berharap gitu karena udah there's nothing else we can do, no? Udah ketok palu nggak sih? Udah ketok palu nggak sih? Udah ketok iya. palu. Tapi kan memang tujuan mereka berdemo adalah supaya bisa direvisi. Oh jadi ada kesempatan revisi? Masih dong. Kapan? Udah ketok tapi masih RUU. Udah ketok bisa judicial review, bener. Kalau gue nggak salah, maksud gue gini. Kenapa mereka berdemo dan sekuat itu mereka demo karena memang berusaha untuk bisa direvisi. Bukan Iwet salah. Oke. Coba. Gimana teman-teman? Udah ketok jadi undang-undang, Kak. Kata Mel's Gallery judicial review, Dave, masih bisa. Hari ini. Oh, tinggal nunggu ke presiden. Oh. RUU sudah sah menjadi undang-undang, udah jadi undang-undang. Udah diundang-undangkan kemarin. Sore jam 5-an gitu beritanya udah pada naik kok. Kalau nggak salah ya.
sudah sah udah undang-undang bukan RUU lagi. Hmm. Hmm, mm-mm, Ya kan? mm-mm. Tapi Apa? ya udah deh, nggak usah. Kan kita udah bilang kita nggak mau salah ngomong. Iya. Karena kita nggak tahu, jangan kita ngomong kalau kita nggak tahu kan. Tapi menurut gue ya gini, yes, we are living in a very bleak time. Mm-mm. Gue sih pas gue nonton live-nya TikTok narasi itu ya, gue agak sedih membaca komentar yang hadir di situ ya. Maksudnya komentar-komentar seperti yang tahu-tahu kita marah, kita kecewa, tahu-tahu. Tapi komentar yang menggampangkan dan menyulut itu tuh ditahan-tahan deh. Kak, Iya. tujuannya apa lo komentar begitu? Mm-mm. Iya kan? Lo baca kolom komentarnya serem banget tau gak lo? Hmm. Jadi hati-hati aja gitu. Maksudnya kalau lo tidak bisa memperbaiki keadaan, mendingan gak usah ngomong apa-apa. Mm-mm. Instead of hanya memperkeruh. Iya, benar. Itu kayaknya satu-satunya sumbangsi kita saat ini sebagai warga negara. Iya, iya, iya. Benar juga. Hari ini tapi di lokasi tersebut udah nggak ada demo kan ya? Gue harus lewat daerah situ loh. Gue belum tahu sih, gue belum ngecek apa-apa tadi pagi. Oh, coba gimana teman-teman? Tapi gini, gue balik lagi ya mengutip kemarin kata-katanya Mbak Nana tuh bagus menurut gue. Selama masih ada komentar, selama masih ada kegelisahan, kegundah gulanaan, itu artinya masih ada harapan bahwa masih banyak orang yang cinta sama negara ini. Tapi kalau misalnya kita sudah tidak mau berkomentar, sudah tidak mau peduli, justru itu yang berbahaya. By the way, kemarin juga Indonesia kualifikasi menuju Piala Dunia ya. Menuju Piala Dunia kan ya, correct me if I'm wrong ya guys. Melawan Australia. Kita kemarin kalah, Bo. Iya. 5-2 ya kalau nggak salah ya. Iya, tapi nggak apa-apa karena 5-1, 5-2 sih. 5-1. Kalah 5-1. Masih ada nanti sama Bahrain tanggal 25. Di momen-momen kayak gini, ini loh maksud aku, Wet. Di momen-momen kayak gini tuh kayak kita tuh memang butuh quote unquote ya, apapun to lift up our mood, correct? Ya. Iya kan, kita butuh gitu. Misalnya kayak lu kebayangin kalau lagi sedih gini, lagi in bleak time like this, tiba-tiba kemenangan Indonesia, happy nggak? Happy. Distraksi yang baik nggak? Distraksi yang baik. Nah ketika itu nggak ada, maksudnya gue, yang lu cari apa sih? Konten-konten menghibur, konten-konten lucu, iya kan, kita perlu gitu. Iya. Kan? Nah yang lu cari apa sih? Validasi online. Itu loh yang nyerempet-nyerempet jurang gitu, maksud gue. Iya. Lipstick effect itu loh, karena kita perlu something to lift up our mood, something to lift up our spirit. Iya. Everything is so low. Betul. Energy wise. Setuju. Kemarin pilihan gue untuk menghibur diri tau nggak apa? Apa sayang? Nonton kontennya Ganta. Ganta itu sekarang ngisi acara buka puasa apa sahur gitu. Gue suka nonton potongannya sama Mbak Nunung di TikTok. Masa? Oh iya, lucu. Dan Mbak Nunung itu lucunya ampun loh. Oh iya. Aduh gue sih kena banget ya dengan lawakannya dia ya. Sama Ganta tuh. Sama Ganta. Lucu. Sama, Masa? sama komedian TikTok yang rambutnya bob kayak Adi Bing Slamet itu loh. Itu namanya adalah si itu bukannya Ganta. Ganta kan yang suka jadi yang manjat-manjat itu. Iya. Bukan. Yang rambutnya bob itu siapa ya namanya ya? Bondol. Bondol JPG. Itu. Dia juga. Dia berduaan sama Ganta. Tuh kayaknya sparring partnernya tuh. Lucu. Di situ dicemplungin Mbak Nunung, Sri Mula. Bo, Sutra Lainang. Oh iya. Aduh. Kirimin dong gue linknya. Gue butuh. Cari sendirian. Iya nanti gue kirimin. Trans TV ya?
Lupa gue di mana. Gue nontonnya di TikTok, Nek. Oh, Lu kelihatan gitu ya, Nunung tuh a very seasoned pelawak gitu. Nggak teriak-teriak, nggak sibuk cari perhatian, duduk aja diam-diam. Tapi dia tahu kapan mesti masuk, nyalip dan cari perhatian. Oh, tapi ya, gue mau memberikan pujian ya untuk mereka. Dalam artian gini ya, mereka tuh tahu timing banget ya. Dalam artian gini, ketika kayak Mbak Nunung tadi lo cerita gitu ya, dia akan diam dulu gitu, diam gitu ya. Terus begitu dia tahu dia akan bisa masuk, dia masuk, set. Dan begitu dia masuk, yang lain tuh akan diam. Hmm, Itu kan timing ya. hmm. Bagus loh. Iya. Makanya gaduh aja tanpa tahu timing, lu nggak akan jadi punchline. Iya, Untuk jadi punchline, lu harus tahu timing. iya. Ya, Semua orang bisa jadi aming. Loh kok aming? karena timing. Untuk menjadi aming, lo harus tahu timing. Nggak cukup gaduh aja, karena lo nggak akan bisa jadi punchline. Gue jadi resah nih. Jadi hari ini akan ada rame-rame lagi nggak tuh di daerah di MPR DPR, Beb? Gue belum tahu, Dev. Oh gitu. Mm-mm. Nggak, gue nanya sama yang nonton. Oh, kirain nanya sama gue. Ntar kalau misalnya gue diem, gue dimarahin lagi. Oh, nggak ya, aman ya. Ayo bagus deh. Mm-mm. Ada. Lo mau kemana sih emangnya? Gue mau syuting di daerah Jelambar, Bo. Yang bener daerah Jelambar, Jelambar mana? Deket kantor lu kan, tapi tetap aja gue nggak bisa nebeng kan sama lo. Apa di Jelambar? Emang di Jelambar ada apa? Ada dia, ada studio. Lewat Dan tol. Lewat tol. Jelambar apaan studio? Bo, nggak semua sisi lini kehidupan gue tuh lu harus tahu. Lu aja gue nggak pernah tahu. Lu ngapain lu di Glogol? Gue pengen tahu lu ke syuting di mana di Jelambar. Ih, lu sok bintang Hollywood. Apa tuh? Rahasia-rahasia masalah lokasi, geli lu. Takut digeruduk fans. Ih. Sharon Stone kali gue. Najis. Emangnya gue Rina Nose? Hah? Who do you think you are? Lu mau syuting di mana? Aduh, wait, why? I wanna know. Gue nih kan ditinggal dikit ada aja gebrakannya. Ih, parah banget. Lu mau pacaran ya? Yo, Bo, zaman sekarang tuh nggak ada orang bilang gini, lu mau pacaran? Udah nggak ada. Ada nggak orang nanya begitu, lu mau pacaran? Enggak. Itu mah sama kayak orang nanya, kamu mau maling ya? Ada apa? Orang ngaku. Pacaran sama diam-diam, tiba-tiba. Tekdung. Diem nggak ketahuan, bunting. Nah gimana kok bunting katanya nggak punya pacar? Enggak. Serem. Anak sekarang juga katanya udah nggak ngerti istilah tekdung, ember. Masa nggak tahu? Ya, itu tuh seangkatan sama Tanti Yosepa deh. Masa? Aduh ya ampun. Jadi gengs, libur lebaran tuh mulai kapan sih yang pada punya anak sekolah? Kayaknya Sabtu ini pada bagi rapot ya? Kalau nggak salah, anak sekolah itu tanggal 20 ya udah pada libur. Iya, tanggal 20 tuh which is kapan? Kemarin. Oh iya, kalau ponakan gue baru akan bagi rapot tanggal 20. Kemarin. Salah, ponakan gue baru akan bagi rapot hari Sabtu. Oke. 21 ini udah pada libur, jadi makanya banyak yang besok baru bagi rapot gitu. Iya. Nah, Iya, lama banget loh, Bo, liburannya. iya ya? Lama banget loh, sampai tanggal 8 April. Iya. Terus Kenapa? kemarin kan sempat dibilang gitu, mengikuti anak sekolah, kemudian kantor juga akan, apa sih bahasanya, ASN kalau nggak salah akan bisa ikut WFH.
dari tanggal sama kayak anak liburan. Hmm. Gue cuman gini ya. Lah ini kan bisnis lagi susah ya. Hmm. Kok ya dibikin aturan libur gitu. Mungkin efisiensi listrik kali, Nek. Oh, gue nggak ngerti, Bo. Nama efisiensi ongkos kali. Kalau misalnya dia mesti masuk ke kantor kan buang ongkos, Wet. Iya. Kita juga libur yuk sama kayak anak sekolah, mau nggak? Lah kita mah hari-hari libur, Wet. Kenceng banget tuh motor nyampe ke atas. Kenceng banget loh, Bo. Iya. Itu kenceng banget loh. Gue sampai denger. Soalnya biaya sewa gue biar untuk menghemat gue udah turun ke lobby. Yang 60 juta setahun ya. Iwat, lu aduh please deh, Wet. Itu bercandaan-bercandaan kemarin di mata Najwa itu stop please, jangan diulang lagi. Gua nggak suka. I don't like. Mami don't like ya. Please don't be silly, Nathan. I don't like ya. Mami didn't raise you that well ya. Nggak mau itu ada informasi-informasi itu. Mbak Nana, siapa whistleblowernya yang membeberkan fakta-fakta unik mengenai kehidupan aku? Salah, datanya salah. Itu nggak ada rapat agenda setting itu pasti. Tadi gue mau bilang begini. Buat orang tua yang punya anak-anak sekolah, selamat mengisi liburan ya 10 hari. Energi anak-anak kan itu harus disalurkan kan. Selamat mengisi liburan anak-anak. Kalau ada dananya mau pergi jalan-jalan, silahkan dinikmati ya. Kalau mau membagi postingan liburannya, be mindful, ingat empatinya. Gak semua orang mampu liburan kayak iya kan? Apa yang inget konten live parenting itu, inget nggak, Wet? Yang kita bagikan gitu. Buat anak-anak yang nggak bisa liburan, mereka ngelihat lo liburan, yang tersisa di hati mereka itu adalah hatred. Bo, gue lupa cerita sama lo. Gue tuh baru ngeh. Yang MC-in kita, perempuan, pas di acara kemarin Narasi TV itu, gue udah pernah ketemu dia tahun 2006. Di mana? Waktu dia masih segini. Dia segede... Enggak. Dia waktu itu kayaknya SD atau SMP kelas 1 gitu. Lu udah jadi om-om. Ya udah sih. Lu udah jadi manusia dewasa. Udah. Gue main musikal sama dia. Freaking Crazy You. Yang sama Indra Herlambang sama Marcella segala. Oh iya, Marcella Salianti. Salianti. Lu bangga banget kan waktu itu? Ih, bukan lagi. Lu berasa lu tuh kembangnya musikal. Padahal part lu kan cuma sedengkong ya, Nek? Banyak, Bo. Gue banyak. Peran utamanya memang si namanya Randu. Kok kayak pohon? Anaknya Sujiwo Tejo soalnya. Ya siapa tahu inspirasinya pohon. Iya, maksud gue Sujiwo Tejo. Inspirasi bisa dari mana aja. Oke deh, Pak Sujiwo. Randu Ngerti. Randu Bulan Dahlia apa Randu Dahlia Bulan gitu namanya. Enggak deh. Yang gue temen sefakultas tuh anaknya Arswendo Atmowiloto, beda ya? Dia kemarin tuh sempat bilang sama gue, Mas Iwet tuh dulu main Freaking Crazy You ya gitu. Terus gue iya, cuman kan lagi gitu banget ya. Terus dia bilang aku juga main. Terus gue gini, ya ampun kamu jadi siapa? Gue bilang gitu. Terus dia nyebut satu karakter, gue masih belum ngeh. Terus tiba-tiba kemarin dia komen di postingan yang kemarin gue posting. Terus gue baca namanya, gue gini, oh my god. Dulu peran gue jadi Freaking Crazy You itu, get this, 2006 udah ngebahas soal sunsetnya industri radio. Masa? Itu siapa yang bikin skripnya? Apang, Alim Sudio yang pemenang Piala Citra. Oh my god, tahun 2006 dia udah bisa
Melamarkan. Meramalkan. Crisis go up, tang go down. Yes. Meramalkan sunsetnya industri radio. Nah, si Randu itu berperan sebagai anak muda yang bilang gini, ih, apaan sih radio ini? So asik deh. Nggak bisa mengerti kita, anak muda. Yes. Sutradaranya Sujiwo Tejo. Oh alah. Gue double cast-nya sama Indra Herlambang. Oh. Marcella double cast-nya sama Madina Wowor. Randu double cast-nya sama Nala, anaknya almarhum Mas Rudi. Rudi siapa ya? Rudi Wowor dong. Bukan, Rudi Wowor tuh Madina. Aduh, lupa. Anyway, yang bikin Eki Dance Company. Walah. Gue perannya jadi Mas Rusdi. Rusdi Rusmarak. Aduh, Mas Rusdi, koreografer. Gue jadi station manager sama Rusdi Rukmarata. Gue sama Indra jadi station manajernya. Yang diprotes sama anak-anak kecil itu. 2006, lu. Lu tiba-tiba kemarin pas ketemu sama yang Randu. Yang kemarin jadi MC di Narasi namanya Randu. Randu yang perempuan, yang laki Ivan. Oh, jadi Randu ini anaknya Sujiwo. Aduh, oh, pas ketemu Randu lu tiba-tiba jadi inget, gila pas gue main itu tuh message-nya udah begini loh. Iya, 2006. Astaga. Gila nggak? Alim Sinting. Mas Rusdi sih, karena itu idenya Mas Rusdi tuh. Oh alah. Gila loh. Yang gue pengen tahu ini, kan waktu 2006 lu main sama Randu, ngedenger skrip begitu, lu lagi kerja di radio kan? Lu lagi berasa kembang-kembangnya di radio kan? Gue dipilih karena gue penyiar radio. Iya kan? Lu berasa lu kembang kan di radio? Iya. Apa pendapat lu ketika lu membaca naskah itu? Lu gini, ini mengada-ngada banget sih skrip ini. Fiktif. Ya kan? Kejadian, Nek. Walaupun 18 tahun kemudian, tapi kejadian. Ya. Oh. Gila ya. 2006 loh. Randu tuh jadi anak. Oh, Randu mainnya bagus banget. Oh iya. Bagus. Ya tuh Bagus sekarang banget. Randu udah nggak, udah gave up on her career acting. Kayaknya emang itu bagian dari pengalamannya dia aja tuh. Karena kan dia sekarang udah jadi tim redaksinya Mata Najwa. Enak ya kita ngomongin Randu ya, seolah-olah orangnya tuh nggak nonton dan nggak akan ada lagi dalam kehidupan kita. Baiklah, kita akan tersambung dengan Randu di Studio 3. Randu. Dan Randu itu memang setelah itu gue denger dia anak Santa Ursula tuh. Sekolahnya di Santa Ursula. Di Jalan Pos itu. Gue inget tuh anak itu. Ya Allah. Anaknya diem Mbok dulu. Tapi begitu udah kena lampu, edan energinya. Sampai capek gue waktu itu. Gue bilang sama Indra, capek nggak lo ngadepin energinya Randu? Capek. Jadi emang bener-bener pom. Kan kalau teater gitu kan lo bener-bener energi lo tuh nggak cuman acting lo kan. Edan. Bagus anak itu. Jadi pengalaman dulu sebenarnya udah cukup banyak ya, Web? Lumayan sih, Dave. Kalau gitu sih, lirik. Ini tuh gue memuji loh. Ini tuh momen gue memuji. Tapi gue belajar timing panggung itu waktu gue ikutan teater. Oh. Jadi yang lo bilang tadi tuh benar gitu. Jadi kayak ada dulu kita dan Mas Tejo tuh, Mas Sujiwo Tejo tuh kan galak banget ya, Bo. Ada momen tuh yang ada yang adegannya tuh merepet. Rapat gitu emosinya. Tektokannya. Susah tuh. Nah, ini akan gue simpen karena sebenarnya cerita ini akan gue simpen karena gue belum selesai nonton filmnya. Nah, gue tuh lagi nonton film Adolescence. Semua orang lagi ngomongin film itu ya. Yes. What piqued my interest is actually adalah karena adik gue yang bilang gini, Kak nonton deh. Kenapa? Gue bilang gitu. Why should I watch it? Karena cuma 4 episode. Film Inggris ya, UK. UK lu jauh. Karena kata Lala gini, kita jadi memahami dunia anak ABG nih dengan sudut pandang yang totally different. I think you need to watch it. Oke, gitu.
Dan gue lihat konten kreator semua lagi pada bahas itu dan news juga lagi pada bahas itu. Yang menarik Iwet adalah tadi kan lu bilang ada satu adegan di mana lo harus merepet. Film Adolescence itu dibuatnya sistem kameranya itu one take, Wat. Satu episode one take. Oh. Big scene dari tokoh utamanya ceritanya anak usia 13 tahun. Ada satu tuh yang dialognya tuh gemuk banget. Lo kebayang dia harus melakukan itu one take. Dan it's a very emotional scene. Nah ya itu gue gini, ih hebat loh nih anak. Itu pakai ilmu teater tuh. Hebat loh nih anak. Berarti kan dia pas sebelum take itu latihannya gila banget karena dia cuman karena sutradaranya bilang one take ya. Iya. Kita nggak akan ulang. Iya. Gokil. Jadi teman-teman, is today Friday? Ya. Oke, nah teman-teman kalau weekend nggak ngapa-ngapain, coba deh nonton Adolescence. Nanti hari Senin kita bahas bareng ya. Siap, aku juga nonton deh. Nonton Emerald Hills juga dong. Aduh, ada waktu nggak ya? Gue selesaikan dulu Adolescence ya. Bye everyone.